10 tahun yang lalu, kami berlima duduk di kampus yang sama, bermimpi tentang masa depan yang sama, Indonesia yang lebih baik. Kami punya prinsip yang sama, amarah yang sama terhadap ketidakadilan, dan keyakinan yang sama bahwa kami tidak akan menjadi bagian dari masalah. 10 tahun kemudian, kami dipertemukan kembali. Dan ternyata, tidak semua janji mudah untuk ditepati. Dir, akhirnya aku kira kamu gak jadi datang. Hampir aja gak jadi, habis ikut demo tadi. Oh, duduk. Ya. Mana udah nyantai dari tadi. Wartawan mah yang penting datang duluan, biar observasi. Ada urusan aja. Kamu makin gendut aja, Bing. Sorry, macet parah tadi habis dari kantor. Oh, Bu pejabat datang. Udah, jangan gitu dong. Siang ini kita semua teman-teman bukan jabatan-jabatan. Beneran? Berarti bisa dong bantu perusahaan aku yang mangkrak 3 bulan. Kali itu mas lain soal. Oke, serius deh. 10 tahun yang lalu nggak kerasa banget ya. Ingat nggak sih kalian? Kita dulu di kampus paling berisik soal anti korupsi, soal reformasi. Dan sekarang kita di sini masing-masing sudah memilih jalannya. Ayo diminum dulu, nanti kita baru ngobrol serius. Jujur, aku seneng kok kita reunian lagi, bisa bareng-bareng lagi. Tapi masa-masa sekarang ini berat buat aku. Perusahaan itu lagi turun-turunnya. Tender proyek pengadilan Putri Turbo udah masuk 3 kali, tapi kalah terus. Padahal kualitas bagus, harga bersaing. Tapi yang musuh foto menang terus, musuh yang sama. Perusahaan kayak yang ada koneksinya gitu. Perusahaan CV Indonesia Maju. Loh, kamu kok tahu, Dir? Tahu kok, itu kan perusahaan yang menang tender dinas pendidikan orang setahun terakhir, nilainya miliaran. Dokumen penawarannya anehnya selalu sempurna. Mira, ini bukan tempat dan waktu yang tepat. Lalu kapan waktu yang tepat, Ra? Kita sudah lama gak ketemu. Aku pikir ini justru waktu untuk jujur. Tunggu. Aku nggak tahu kamu mau ngomong apa dia. Aku mau ngomong kalau kamu itu tahu siapa pemiliknya. Kamu juga yang kasih bocoran mereka harga penawaran setiap tender. Dan kamu juga pastiin mereka lolos verifikasi dan kamu juga mendapat komisinya. Ini tujuan serius, Dira. Iya, dan aku punya dasarnya. Dira, Rara, ayo, ini kita reuni, bukan sidak. Jadi benar, makanya aku nggak pernah menang tender. Sebetulnya harus ngomong sesuatu. Minggu lalu aku dapat kiriman anonim. Isinya banyak banget. Backup transfer, foto pertemuan, sampai salinan komunikasi internal dinas. Semuanya lengkap. Mana? Aku belum pasti karena kamu teman lama kan, jadi aku kasih kamu kesempatan untuk bicara dulu sebelum aku jawab redaksi. Kamu sudah pegang itu 3 minggu dan belum publish. Aku jurnalis, Bir. Aku punya prosedur verifikasi. Dan Rara ini juga bukan orang asing, ini temanku. Rara yang merugikan negara miliaran rupiah. Rara juga yang bikin Bimo nggak bisa kasih makan keluarganya dengan jujur. Kamu masih ingat kan janji kita di kantin dulu ini?
Kamu dulu pernah bilang, kita harus menjadi generasi yang beda dari yang lain, loh, Ra. Kita harus menjadi generasi anti suap dan anti disuap, Ra. Kamu bilang kayak gitu, loh, Ra. Kamu kira aku mau begitu? Rara, Tahun pertama aku masuk dinas, atasanku langsung terkenal dengan sistem. Kalau mau naik, ya harus ada cara mainnya. Kalau nggak mau ya sampai pensiun pun akan jadi staff biasa. Nggak bisa bantu siapa-siapa, nggak punya pengaruh apa-apa. jadi kamu milih punya pengaruh dengan cara yang salah. Kamu gampang ngomongnya, Dira. Kamu di LSM, hidupmu sederhana. Nggak ada yang ngikutin itu. Aku punya keluarga, aku punya tanggungan. Sistemnya emang baik dari awal. Kalau aku nggak ikut, yang lain ikut, hasilnya sama saja. Itu bukan pembenaran, Rara. Itu alasan untuk terus memilih yang salah. Nah, apa lu tanya langsung? Aku punya bukti, benar atau tidak? Sebagian besar, ya emang benar sih. Nana, kamu harus publish itu. Dira, Ini bukan soal pertemanan. Ini soal ribuan orang yang nggak dapat haknya karena uang negara dijarah. Anak-anak yang belajar di sekolah dengan meja yang rusak karena pengadaannya fiktif. Ini soal Bimo dan segala usahanya yang nggak bisa bersaing karena sistemnya dicurangi. Dira, tunggu. Ra, kalau ini dipublish, kamu habis. Karir, reputasi, semuanya. Aku tahu. Nana, aku bicara sebagai pengacara. Dokumen yang dikirim Antanim itu tentang diperdebatkan legalitasnya di pengadilan. Kamu bisa digugat balik. Redaksimu bisa. Sari, kamu itu bicara sebagai teman atau pengacara yang takut kehilangan klien? Apa maksudmu, Nana? Rara pernah bantu kamu dapat klien korporat besar 2 tahun yang lalu kan? Aku tahu itu, Sar. Itu berbeda. Apakah berbeda? Kita di sini punya pilihan siang ini, bukan cuma Rara. Nana, kamu pilih publish atau tutup mata demi melindungi teman lama. Sari, kamu pilih kebenaran atau koneksi yang menguntungkan. Aku yang udah terlalu lama berjuang dari luar sistem dan aku capek. Seberapa lama aku masih mau bertahan? Aku cuman rakyat kecil, nggak tahu politik, nggak tahu pemerintahan. Tapi aku tahu satu hal, Ra. Apa itu? Anakku tanya, kenapa ayahnya kerja keras terus tapi tidak pernah kaya? Lantas aku harus jawab gimana? Temennya di masa lalu bikin hidup dia susah. Aku minta maaf. Maafmu gak bikin aku kaya. Publish saja, Nana. Publish. Aku sudah terlalu lama lari dari ini. Kalau sore ini bukan titik baliknya, kapan lagi? Ini serius. Aku akan kooperatif. Aku akan bicara ke KPK. Tapi aku minta kalian semua tahu. Aku menyesal. Beneran. Menyesal memilih jalan yang salah sejak awal. Rara, kamu gak harus bilang ke aku kalau mau kesini, Ra. Kamu berhak tahu, Dira. Aku takut
Takut deh. Wajar kok. 10 tahun yang lalu, aku pikir yang paling sulit itu melawan sistem dari luar. Namun ternyata yang paling sulit itu memulai jujur dari dalam. Kamu baru mulai, Ra. Ini bukan akhir, ini titik balik. Tulisannya naik pagi tadi, Ra. Aku tahu kok, aku juga sudah baca. Respon publik besar, banyak yang marah, tapi ada juga yang apresiasi kamu mau bicara. Aku nggak tahu kamu ke depannya gimana lah. Tapi aku datang karena janji kita nggak akan ninggalin teman yang jatuh. Aku bicara sama beberapa klienku. Aku nggak akan terima kasus yang membuatku harus menutup-nutup ini. Korupsi seringkali tidak dinilai dari niat jahat yang besar. Ia merayap dengan sangat halus, dimulai dari satu kompromi kecil yang kita anggap lumrah. Satu tanda tangan yang kita rasionalkan demi kelancaran tugas. Satu amplop yang kita sebut sebagai tanda terima kasih, atau satu keputusan untuk memalingkan wajah karena merasa diri ini tidak punya kuasa. Kita seringkali menciptakan alasan-alasan yang sangat masuk akal demi keluarga, demi tuntutan sistem, demi bertahan hidup, atau sekedar kalimat, kalau saya tidak ikut, orang lain juga akan melakukannya. Tanpa kita sadari, satu demi satu langkah kecil itu membawa kita berjalan terlalu jauh ke dalam kegelapan. Sampai pada suatu hari, kita terbangun, melihat ke cermin, dan menyadari bahwa jalan pulang sudah terasa mustahil untuk ditemukan. Namun, jalan pulang itu tidak pernah benar-benar tertutup. Titik balik itu selalu ada. Ia selalu menunggu di persimpangan jalan kehidupan kita. Sebuah momen krusial di mana kita dipaksa untuk memilih terus berjalan dalam kepalsuan yang nyaman atau berbalik arah menuju kebenaran. Meskipun kita tahu harganya sangat mahal. Sebagai warga negara, kita seringkali lupa bahwa kita semua memiliki peran dalam lingkaran ini. Tanggung jawab menjaga bangsa ini bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Bukan hanya milik mereka yang memegang palu hukum atau lencana. Tanggung jawab itu juga melekat pada kita yang memilih menutup mata, yang memilih mendiamkan ketidakadilan karena mereka itu bukan urusan kita, dan yang memilih zona nyaman di atas integritas yang terluka. Sebab sejarah telah mengajarkan satu hal yang baik. Korupsi dapat terus bertahan beranak pinak bukan hanya karena ada orang-orang jahat yang melakukannya, tetapi karena terlalu banyak orang baik yang memilih untuk diam dan membiarkan terjadi di depan mata mereka. Pada akhirnya 10 tahun atau 20 tahun lagi, kita akan kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama.
Apakah janji masa muda kita akan kalah oleh kerasnya realitas? Ataukah kita berani menjadi batu karang yang tegak lurus di tengah hantaman ombak? Integritas bukan soal tidak pernah tergoda. Integritas adalah soal memilih untuk benar, bahkan ketika semua orang di sekelilingmu memilih untuk diam.